warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang telah hadir pada acara webinar kita pada pagi hari ini dengan tema How to Branding Yourself in Digital Era. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Efrasya Fridolin Halus Nambut, biasa dipanggil Evra. Saya mahasiswi jurusan Sistem Informasi angkatan 2021 dan saat ini sedang menempuh di semester 6. Oke, back to the topic. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, How to Branding Yourself in Digital Era. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa itu personal branding dan what is personal branding. Nah, pasti teman-teman semua sering mendengar istilah ini dan biasanya sangat terbiasa di telinga para public figure, politisi, public speaker, sehingga istilah personal branding begitu eksklusif bagi kita yang bukan mereka-mereka yang membangun profesinya dalam memunculkan citra diri atau personal branding. Nah, jadi personal branding hanya untuk orang-orang tertentu dong? Jawabannya tentu tidak. Karena pada hakikatnya setiap orang mempunyai personal branding dan personal branding tersebut secara alami menempel pada diri setiap orang, baik secara fisik maupun value atau nilai. Personal branding adalah proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Citra ini kemudian dapat dipresentasikan lewat berbagai jalur, seperti media sosial, blog, situs web pribadi, hingga perilaku di depan umum. Layaknya produk atau jasa, brand personal atau personal branding memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan didapatkan konsumen ketika berinteraksi dengan pemilik brand. Brand personal atau personal branding yang baik dapat memberikan keuntungan secara dua arah. Pemilik brand bisa membuat produk atau perusahaan miliknya dikenal lebih luas, sementara calon konsumen bisa merasa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi. Keuntungan ini juga terbawa ke luar perusahaan, karena jika perusahaan sukses, citra diri akan ikut terangkat. Dengan kata lain, personal branding itu bagaimana seseorang mengembangkan dan memaksimalkan potensi atau keterampilan diri, atau skill, perilaku atau behavior, dan memahami nilai unggul atau value apa yang ingin dilakukan dan ingin dicapai di dalam dirinya. Nah, di sini saya akan kasih 7 tips untuk membangun personal branding yang kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tentukan tujuan personal branding. Tujuan dan goals harus bersifat jangka panjang, ambisius, dan harus spesifik. Yang kedua, lakukan riset personal branding. Dalam hal ini adalah menemukan sesuatu yang teman-teman bisa atau telah kuasai dan orang lain belum kuasai. Kemudian jadikan itu sebagai superpower. Latih terus-menerus dan jadikan itu suatu keahlian dan nice teman-teman. Yang ketiga, tentukan personal brand teman-teman. Apapun yang teman-teman lakukan seperti menulis, mendesain, fotografi, dan lain sebagainya, selalu ada ratusan hingga ribuan orang lainnya di luar sana yang melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana teman-teman bisa memenangkan persaingan di antara mereka? Contohnya seperti penulis, desainer, dan fotografi mungkin sama-sama menulis, mendesain, dan mengambil foto. Namun teman-teman bisa menjadi beda di antara ratusan dan ribuan orang lainnya dengan bagaimana dan mengapa teman-teman melakukan pekerjaan tersebut. Personal brand atau personal branding teman-teman adalah keunikan yang teman-teman punya, jadi temukan keunikan itu. Yang keempat, buat konten yang otentik dan bernilai. Konten tentu saja, komunikasikan dan pasarkan semua nilai dan personal brand teman-teman melalui konten-konten yang berkualitas, seperti tulisan, video, presentasi, foto, dan berbagai macam konten akan berhasil memasarkan personal brand teman-teman hanya ketika konten tersebut otentik dan bernilai bagi audiens teman-teman semua. Contohnya blog merupakan yang bagus untuk membangun personal brand melalui konten. Selain itu, teman-teman harus memiliki strategi dalam membentuk konten, termasuk membuat variasi konten melalui video, tulisan, e-book, foto, infografik, presentasi, dan masih banyak lagi. Jangan menjadi orang lain, jadilah teman-teman yang otentik karena audiens bukan mengharapkan teman-teman menjadi image secara sempurna di dunia digital. Audiens mencari koneksi emosional dengan teman-teman
teman-teman melalui konten yang mengandung nilai-nilai personal Anda. Yang kelima, konsisten. Konsisten adalah kata kunci dalam membangun personal brand atau personal branding. Dengan mempraktikkan konsisten, maka teman-teman membuktikan kalau teman-teman itu pantang menyerah dan dipastikan teman-teman akan mendapatkan hasil. Yang keenam, fokus pada niche Anda. Memang benar jika teman-teman berpikir bahwa kita tidak akan bisa membangun sebuah brand tanpa audiens. Bangunlah sebuah komunitas di media sosial yang platformnya itu sesuai dengan personal brand yang ingin teman-teman bangun. Contohnya LinkedIn. LinkedIn itu bagus untuk membangun jejaring profesional dan Twitter bagus untuk mempromosikan konten-konten yang original. Yang ketujuh, investasi untuk personal branding. Melakukan investasi dalam personal branding bukanlah hal yang tabu dan tidak selalu harus mahal. Platform copywriter, web designer, developer, fotografer, atau desainer dengan portofolio yang menjanjikan untuk membantu mengembangkan personal branding seseorang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya share kepada teman-teman semua mengenai apa itu personal branding dan bagaimana membangun personal branding dalam kehidupan kita. Saya berharap apa yang saya share dan bisa teman-teman praktekkan untuk membangun personal branding teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.